Dan kelompok terakhir pada sesi pagi ini diketuai oleh Tika Resti Safitri dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Tika Resti dipersilakan untuk mempersiapkan diri selama 4 menit dan memulai presentasinya tepat pada menit ke-20.00. Persiapan dapat dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya kepada Teh Api. Sebelum melakukan presentasi, mari kita persiapkan dulu ya teman-teman. Untuk saya sendiri, apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Terdengar jelas. Ya, untuk anggota saya silakan melakukan hal yang sama untuk mengecek audionya. Pertama, Teh Pipit, mangga. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Teh. Selanjutnya, Teh Siti Mustika Dewi, mangga dicek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Teh. Selanjutnya, Teh Zahra. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Teh. Terakhir, Teh Silmi Fauzia, silakan dicek audionya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Selanjutnya, kepada Teh Pipit, mohon dicek untuk tampilan salindianya, apakah lancar atau tidak. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Coba ditransisi sedikit untuk mengecek kelancarannya. Ya, sudah cukup. Mungkin ya. Coba. Ya. Lancar ya, Teh Pipit. Sebelum memulai presentasi nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran kepada teman-teman saya. Mari kita berdoa bersama, dimulai dari sekarang. Berdoa dicukupkan. Baik, mungkin akan saya perjelas kembali. Ya, presentasi dapat dimulai pada menit ke-20.00 dan berhenti tepat menit ke-10.00. Apabila masih ada yang ingin disampaikan melebihi waktu, maka saya akan meng-stop dan melanjutkan ke sesi tanya-jawab bersama tim penilai. Sekian mungkin. Dan Ya, baik. presentasi dapat dimulai langsung pada menit 20.00. Ya, terima kasih, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pagi hari cuaca hangat, siang hari kok hujan lebat. Ayo kawan, kita semangat menuju PIMNAS yang hebat. Selamat siang kepada Bapak reviewer dan juga para dosen pendamping yang saya hormati. Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari tim PKM Kewirausahaan
Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Es Agar-Agar Binahong sebagai minuman berkhasiat untuk kesehatan ginjal. Saya, Tika Resti Safitri, sebagai Ketua Pelaksana dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda UPI dan berperan sebagai CEO. Kemudian ada Teh Zahra Apriani Pratiwi dari Prodi Pendidikan Biologi UPI berperan sebagai CTO. Selanjutnya ada Teh Siti Mustika Dewi dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda UPI dan berperan sebagai CPO. Selanjutnya ada Teh Pipit Nur Farahdiana dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda dan berperan sebagai CMO. Selanjutnya ada Teh Silmi Fauzia dari Pendidikan Akuntansi UPI dan berperan sebagai CFO, dan saat ini kami didampingi oleh Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Di Indonesia, jumlah penderita penyakit ginjal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut riset kesehatan dasar, pada tahun 2018 penderita penyakit ginjal mengalami kenaikan sebesar 0,13% dari tahun 2015. Indikator adanya kerusakan ginjal adalah meningkatnya kadar kreatinin di dalam serum darah. Penelitian Sukandar pada tahun 2011 menyatakan bahwa kandungan ekstrak daun binahong dapat berpengaruh untuk menurunkan kadar kreatin di dalam serum darah yang diujikan terhadap tikus yang mengalami gagal ginjal, dan terdapat penelitian-penelitian lain yang menyatakan bahwa ekstrak daun binahong memiliki khasiat terhadap kesehatan ginjal. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami dengan bangga menghadirkan produk es jelly binahong sebagai inovasi produk jajanan sehat untuk kesehatan ginjal. Adapun sebelum melakukan produksi, kami melakukan tahap survei terlebih dahulu, dan hasil survei menyatakan bahwa 95,8% responden mengakui bahwa mereka tertarik dengan produk es jelly binahong yang kami tawarkan. Dan untuk kompetitor, memang banyak perusahaan yang sudah memasarkan produk es jelly, namun di sini es jelly binahong hadir sebagai es jelly yang memiliki kandungan ekstrak daun binahong yang tentunya memiliki khasiat yang sangat tinggi terhadap kesehatan. Untuk komoditas usaha sendiri, bahan baku yang kami gunakan ini termasuk tanaman yang mudah ditanam dan mudah dibudidayakan, sehingga kami tidak akan kesulitan untuk memasok bahan baku karena tanaman ini termasuk komoditas yang unggul dan mudah untuk dibudidayakan. Adapun target luaran dari pelaksanaan PKM kami terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib pertama adalah produk usaha yang kami beri nama es jelong, yang merupakan akronim dari es jelly binahong. Produk ini merupakan inovasi agar-agar yang dipadukan dengan bahan alami berupa ekstrak daun binahong. Luaran wajib kedua adalah laporan kemajuan yang telah kami susun berdasarkan pelaksanaan kegiatan. Luaran wajib ketiga yaitu laporan akhir yang berisi laporan mengenai keberhasilan seluruh pelaksanaan PKMK. Sedangkan luaran tambahan terdiri dari artikel berita yang diunggah di Berita UPI, serta artikel ilmiah yang diunggah pada Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, serta hak kekayaan intelektual atas artikel ilmiah. Mengingat situasi pandemik yang masih belum bisa terkendali dengan baik, metode pelaksanaan PKMK kami dilakukan secara metode blended antara pelaksanaan secara daring dan pelaksanaan secara luring. Pelaksanaan produksi dan penjualan dilaksanakan di 4 tempat yang merupakan domisili tempat tinggal kami, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Metode pelaksanaan PKMK ini terdiri dari aspek produksi, di mana ada alat dan bahan untuk membuat produk es jelly binahong. Bahan baku dari es jelly binahong ini yakni daun binahong itu sendiri yang dipasok dari kebun di sekitar tempat produksi. Tahapan perencanaan awal dari metode pelaksanaan kegiatan ini adalah mempersiapkan bahan baku yang berkualitas. Produksi dilakukan dengan cara pembuatan langsung di tempat produksi dengan tepat memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, merencanakan dan melakukan pengemasan produk semenarik mungkin, menentukan harga jual produk disesuaikan dengan survei pasar yang telah dilakukan, sistem pemasaran produk yang akan dilakukan secara pre-order dengan mengumpulkan terlebih dahulu konsumen yang memesan, kemudian melakukan produksi sesuai dengan jumlah pesanan agar produk terjual habis setiap kali melakukan produksi.
Adapun untuk strategi pemasaran dalam produk kami yaitu melalui dua cara. Yang pertama yaitu cara offline dan juga cara online. Untuk cara offline, kami telah memberikan beberapa tester kepada beberapa konsumen untuk memberikan reviewnya terhadap produk kami. Dan untuk cara yang kedua yaitu cara online. Untuk cara online kami telah membuat beberapa media sosial. Media sosial yang telah kami daftar yaitu yang pertama adalah akun Instagram, akun Facebook, dan dalam akun Facebook tersebut kami telah mengunggah beberapa poster promosi dan juga produksi penjualan. Sehingga tercatat dari awal produksi sampai sekarang sudah mencapai 541 cup yang terjual. Sedangkan target konsumen dari produk kami yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sehingga kami harapkan bahwa produk kami ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Berikut ini adalah dokumentasi penjualan dan dokumentasi dari review penjualan. Untuk laporan ketercapaian, dalam kegiatan kami, alhamdulillah kami sudah membuat produk usaha yaitu bernama Es Jelong. Dalam produk usaha ini persentase yang kami capai yaitu 100%. Dan untuk pemasaran produk, kami sudah melakukan beberapa pemasaran melalui media sosial, yaitu dengan membuat beberapa media sosial dan mengunggah beberapa poster di dalamnya. Dalam hal ini persentasenya yaitu 90% dikarenakan terkendala dengan produksi yang kurang maksimal. Yang selanjutnya yaitu untuk laporan kemajuan. Laporan kemajuan alhamdulillah kami sudah mencapai 100% yang sudah kami unggah di dalam akun Simbel Mawa. Sedangkan untuk laporan akhir, persentase dalam laporan akhir kami sudah mencapai 75% karena masih ada beberapa sistematika yang harus kami rancangkan. Dan untuk artikel ilmiah ini kami sudah mencapai 95% sudah diunggah, tetapi ada beberapa yang belum dipublish dan juga belum melakukan reviewer. Silmi masih di mute. Mohon maaf, potensi hasil. Dikarenakan es jelong ini tidak bertahan lama di suhu ruangan, kami memiliki inovasi jelong powder. Produk jelong powder merupakan variasi es jelong dalam bentuk serbuk. Hal ini bertujuan agar produk bertahan lama karena disajikan dalam bentuk mentah, sehingga hal tersebut dapat memperluas jangkauan pasar tanpa terkendala oleh jarak dan produk yang tidak tahan lama. Kemudian, potensi keberlanjutan usaha. Setelah melakukan usaha kami selama kurang lebih 3 bulan, kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut ini grafik pendapatan 5 tahun ke depan yang kami prediksikan. Grafik tersebut berdasarkan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Kami optimis akan mendapatkan grafik tersebut, akan mendapatkan target tersebut dikarenakan adanya jelong powder yang akan menambah daya tarik masyarakat terhadap kami. Selain itu, kami juga memiliki tahapan usaha berskala dari mulai skala usaha kecil, usaha sedang, dan usaha besar. Dalam usaha kecil, kami melakukan proses usaha dengan cara homemade dan promosi di berbagai sosial media. Kemudian di usaha sedang, kami akan membuka tempat untuk menjual es jelong. Kemudian dalam usaha besar kami akan mensuplai barang dan membuka cabang. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 10 atas pemaparannya. Saya persilakan kepada tim penilai, Bapak Gusti Bagus dan Bapak Laode untuk memberikan pertanyaan dan ulasannya. Terima kasih adik-adik dari UPI ya, Bandung ya.
Iya, betul Bapak. Oke. Tadi saya melihat gambar jelongnya itu susu atau santan, Adik? Boleh? Santan Bapak. Santan. Padahal tema besarnya adik-adik adalah untuk mencegah timbulnya kreatinin dalam ginjal. Begitu ya. Nah, santan itu menurut dokter penyakit dalam itu nggak boleh dikonsumsi oleh penyakit yang menderita sakit ginjal. Gimana kira-kira konfirmasinya? Izin menambahkan, Bapak? Ya. Untuk produksi kami yaitu dengan ada 2 metode, ada 2 bahan, yaitu bahan yang pertama dengan santan. Santan itu kami lakukan ketika produksi sudah langsung. Ada lagi untuk mengganti santan itu kami dengan susu. Ketika ada beberapa pelanggan yang meminta untuk dikirimkan secara jauh atau tidak meminta dengan santan, kami menggunakannya dengan susu. Ya, itu mohon dicermati karena kan di awal Anda berdasarkan penelitian daun binahong mengandung ekstrak apa, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ini sudah terjual 541 cup, betul? Ya, betul Pak. Dari target berapa Teh? Dari target 500 pieces per bulan Bapak, namun itu dengan asumsi bahwa penjualan akan relatif stabil. Namun sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini, maka penjualan kami di bulan pertama belum stabil dan mulai stabil di bulan kedua dan ketiga. Enggak, yang penting kan sekarang itu sudah melewati target penjualan, kan gitu ya. Karena bagi saya teman-teman jangan menggunakan alibi pandemi untuk mengatakan ketidakstabilan dan sebagainya. Karena memang sudah dari setahun 2 tahun ini kita mengalami pandemi, ya kan? Pada saat adik menyusun proposal pun juga sudah ada pandemi, ya. Jadi kita sudah sangat paham bahwa itu pasti akan berpengaruh terhadap penjualan produk kita. Saudara Tika dan kawan-kawan. Nah, sehingga saya pikir itu tepat juga pre-order dulu baru dibuat supaya tidak rugi bikin santan sudah 2 liter atau ya kan seperti itu misalnya. Nah, itu. Kemudian mengenai di laporan kemajuan Anda katakan baru 75% ya. Kok masih sedikit ini? Untuk laporan akhir, Bapak? Oh, laporan akhirnya yang belum. Itu untuk laporan akhir sebesar 75%. Oh, kok banyak ya? Kalau laporan akhir saja kan mungkin ya 40%, 30%. Ini berarti laporan akhirnya 25%, ya? 75% itu sudah kami buat dan sisanya belum. Lagi 25 yang belum. Ya, itu. Tapi kan bisa kan akhir bulan ini? Bisa. Bisa ya, semangat ya. Kalau produknya begini, kenapa Anda sedikit sekali mengajukan anggaran dana cuma 5.100.000? Kenapa nggak berani 10 juta kemarin? Ya, yang penting sudah didanai ya. Ya. Bukan Pak, itu sudah sesuai dengan perencanaan yang telah kami susun sebelumnya, sebelum mengunggah proposal juga. Sesuai dengan realita ya. Iya. Lebih. Iya betul Pak. Tapi yang paling penting kan sudah didanai dan sekarang sedang dilakukan laporan kemajuan pelaksanaan program. Ya, seperti itu. Ada kira-kira hambatan atau apa yang adik-adik rasakan sebagai hambatan, misalnya dananya seret, udah jalan ternyata dananya belum turun atau seperti itu, enggak ya? Baik-baik saja kah? Baik saja. Ya, aman ya? Aman ya. Bila perlu institusi yang menanggulangi dulu sebelum dana turun kan? Iya Pak, betul. Harusnya begitu. Ya, oke ya, syukurlah semua sebar lancar. Nanti ingat peng-SPJ-an juga adik-adik sesuai dengan anggaran yang diterimakan ya. Pokoknya ikutilah pedoman seperti apa yang diminta oleh
Abel Mawar. Ya, oke. Dari saya cukup. Mungkin dari Bapak Laude, mungkin ada hal yang ya. Selamat ya semuanya. Tadi saya ingin ulang lagi. Ini jadi secara keseluruhan itu capaiannya berapa persen ya? Rata-ratanya 90%, Bapak. 90% ya. Ya. Mungkin nanti di laporan akhir disampaikan ya setiap tahapan itu kemajuannya berapa persen ya ditunjukkan ya supaya bisa terbaca semua sudah tercapai ya. Nah, kemudian klarifikasi dari saya, ini segmen pasarnya ini kira-kira cocok untuk yang mana ini? Apakah orang sehat, apakah anak-anak, apakah kaum milenial ya, apakah generasi Z gitu kan? Cocok untuk mana? Atau orang sakit? Apakah cocok untuk orang sakit atau gimana? Saya belum melihat ke segmen pasar yang cocok ini untuk apa nih? Anak kecil atau gimana? Silakan. Izin menjawab, Bapak? Ya, silakan. Untuk target segmen pemasaran kami itu semua kalangan, Bapak. Karena produk kami ini itu bukan hanya sebagai obat, tetapi untuk menjaga kesehatannya gitu, Bapak. Jadi semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa itu bisa dinikmati, Bapak. Bukan hanya yang sakit dan yang sehat pun bisa memakan itu. Saya tanya, apa anggota kelompoknya ada dari gizi atau dari pangan, ada nggak? Dari biologi, Pak. Ada. Dari biologi ya. Iya, Ya, betul. mungkin dari biologi bisa menjelaskan apakah misalkan ini aman secara mikrobiologi, apakah ini bakterinya atau apanya, ada nggak hasil-hasil uji pendahuluannya? Sebelumnya kelompok kami sudah mewawancarai dengan gizi yang bernama Bu Syifa. Nah, di sini Bu Syifa menjelaskan bahwa binaung ini sudah banyak penelitiannya tentang kandungannya yang mengandung senyawa flavonoid yang bisa sebagai antioksidan dan berfungsi untuk kesehatan ginjal. Ya, kan ini kan di kemasan itu kan namanya kemasan produk makanan itu di labelnya di kemasannya harus ada persen angka kecukupan gizinya berapa itu ada nggak di poin-poin itu di kemasan, ada nggak? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya, nanti direncanakan baik-baik ya karena itu berhubungan dengan masalah keamanan pangan ya, kesehatan. Kemudian tadi kan katanya ada pilihan ya, ada pilihan supaya lebih praktis dalam bentuk powder ya. Terus ada nggak petunjuk di kemasan cara merubah dari powder menjadi es jelly, ada nggak? Ada, Bapak. Sudah kami sediakan tahapan-tahapan dari awal sampai jadi gitu. Ada di kemasan. Di kemasan, Bapak. Ada nggak di lampiran? Ada nggak begitu? Ada di lampiran, Bapak, disertakan gambar desain kemasan. Ya, makanya nanti di laporan akhir di hasil yang dicapai ditonjolkan gambaran produknya, gimana modelnya ya, bagaimana kemasannya supaya menarik ya. Ini kalau perlu tampilin gambar-gambar pembuatnya yang gelis itu kan, gitu, atau pembimbingnya yang berdampingan samping, promosi namanya juga promosi ya, promosi gitu ya, ditampilkan sebaik mungkin, kali-kali aja misalkan ini berlanjut ya, gitu ya, kita silakan mengeksplorasi lagi lebih baik ya, namanya juga kalian dari pendidikan bahasa Sunda kan, prodinya kan. Ya, bagusnya ada ilmu gizi, seharusnya ada dari pangan, teknologi pangan. Saya nggak tahu di UPI mungkin sudah ada prodi-prodi seperti itu ya. Saya kira selamat ya, semangat terus melaksanakan aktivitas, konsultasi dengan pembimbing jangan diabaikan ya. Gitu. Supaya masukan-masukan pembimbing itu sangat penting untuk penyempurnaan produk yang kalian, dan bukan hanya pembimbing, tim yang lain belajar juga sama banyak orang ya. Saya kira seperti itu dari saya, semoga ini bermanfaat untuk semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk orang-orang yang sakit, kalau dia suka es jelly kan, takut-takut musim corona ini takut minum es ya. Kira demikian.
bisa tidak memakai es, Pak. Baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada tim penilai yang sudah memberikan ulasannya untuk kelompok 10. Terima kasih juga kepada kelompok 10 yang telah presentasi dengan baik. Karena waktu sudah menunjukkan 12:03, maka kita sudah memasuki waktu istirahat. Waktu istirahat akan dilaksanakan hingga pukul 13:00. Presentasi kelompok selanjutnya akan dilaksanakan tepat pada pukul 13:00, sehingga pada pukul 12:45, peserta dan tim penilai diharapkan sudah bergabung di room ini dan siap untuk melakukan presentasi selanjutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi jam 12:45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Recording stopped.